Wah, dosamu besar sekali ya. Oh, kemudian dia antipati. Dakwah yang baik adalah dakwah yang tidak membuat orang fasik menjadi berputus asa dari rahmat Allah. Tidak membuat orang-orang yang baik itu merasa aman dari siksa Allah. Support kita agar channel kita lebih berkembang dengan cara mengklik like, subscribe, dan share agar kita bisa berbagi dengan teman kita yang lain. Bagaimanakah dakwah yang baik? Ya, dakwah yang baik itu dakwah yang mencerahkan, ya, dakwah yang dengan proses pencerahan itu orang kemudian jadi sadar, ya, terus kemudian dia mendapatkan pemahaman yang benar tentang agamanya, ya. Dakwah yang baik itu adalah dakwah yang bisa membuat seorang itu beramal dengan baik, ya, karena kadang-kadang itu ada orang yang bersemangat menyampaikan satu amalan-amalan padahal beberapa amalan-amalan itu tidak ada dasarnya dalam agama, umpamanya demikian. Dakwah yang baik adalah dakwah yang tidak membuat orang fasik menjadi berputus asa dari rahmat Allah. Karena diantara objek yang kita dakwai adalah orang-orang yang memang perilakunya kurang baik, mungkin jarang beribadah, mungkin terbiasa akrab dengan perbuatan maksiat. Nah, dakwah kepada mereka itu jangan sampai membuat mereka merasa berputus asa dari rahmat Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kemudian kita datang kepada mereka dengan menyampaikan bahwa dosamu sedemikian besar, apa segala macam, mereka jadi takut. Nah, khawatirnya itu kemudian mereka jadi antipati. Ya, sering yang disampaikan itu tentang kisah yang membunuh 100 jiwa itu. Ya, ada orang sudah membunuh 99 nyawa, kemudian datang kepada satu ahli agama, ya, rahib, kemudian terkejut, wah, dosamu besar sekali, ya. Oh, kemudian dia antipati, ya. Antipati dibunuh sekalian jadi 100. Jadi seperti itu, ya. Dakwah tidak boleh membuat orang yang fasik itu kemudian merasa berputus asa dari rahmat Allah. Kepada mereka kita harus gembirakan bahwa ampunan Allah sedemikian luas, ya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala sedemikian luas. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, Allah mengampuni semua dosa, ya. Jadi kepada mereka bagaimana kita besarkan hatinya bahwa pintu ampunan itu masih terbuka, ya, taubat masih diberikan, ya, selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa belum sampai di kerongkongan tenggorokan, ya. Sehingga dengan itu mereka semangat untuk kembali menjadi orang baik. Dakwah yang baik itu tidak membuat orang-orang yang baik itu merasa aman dari siksa Allah, ya. Karena diantara objek yang kita dakwai sebenarnya juga orang baik, ya. Jadi kalau tadi kita mau mendakwai orang yang kurang baik, maka termasuk yang harus didakwai adalah orang yang sudah baik. Mereka yang sudah terbiasa beramal, datang ke masjid, melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, ya, hablum minallah maupun hablum minan nas. Lah, kok bisa demikian? Iya, karena diantara yang harus kita sampaikan kepada mereka adalah jangan sampai mereka tertipu dengan amal-amal yang sudah dilakukan. Ya, mereka sudah terbiasa beramal, tilawah Quran, kemudian bersedekah, ya, kemudian haji dan apa segala macam, ya. Jangan sampai kemudian mereka tertipu dengan amal-amal yang sudah dilakukan, karena boleh jadi tidak semua amal yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepada mereka didakwai agar bisa istiqomah, ya, bisa istiqomah dengan segala kebaikan-kebaikannya sehingga datang utusan dari Allah berupa malaikat maut datang menjemput. Jadi keistiqomahan ini perkara yang begitu berat, ya. Kita tahulah Rasulullah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang jarak antara dirinya dengan surga tinggal sejengkal ini. Ya, jarak antara dirinya dengan surga tinggal sejengkal. Maksudnya apa? Sebentar lagi mau mati, sebentar lagi mau mati. Sebentar lagi malaikat maut datang menjemput, ya, tapi kemudian dia terkena fitnah, ya. Kemudian dia melakukan amalan-amalan ahli neraka dan kemudian dia meninggal dalam kondisi itu, ya. Ini kisah-kisah seperti ini tentu harus jadi periksa kita semua yang mungkin selama ini sudah akrab dengan perbuatan baik agar tidak terjadi kepada kita. Naudzubillah, ya. Jadi ini yang dilakukan. Dakwah yang baik tidak membuat orang-orang fasik, orang-orang yang kurang baik, orang-orang fasik ini berputus asa dari rahmat Allah, tidak pula membuat orang-orang yang ahli ibadah itu merasa aman dari siksa Allah.